Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today for this morning gitu, because we need a little bit to catch up gitu loh, karena kita kemarin kayaknya sudah agak lama ya dalam memberi materi tentang TOEFL ini, makanya hari ini saya akan agak sedikit cepat karena kita harus menyelesaikan materi yang sebelum UTS ya. Jadi hari ini kita akan belajar untuk skill 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada 4 skills. Nah, kemudian setelah saya memberikan penjelasan di link YouTube ini, maka kalian silahkan diskusi dalam kelompok kalian untuk melakukan exercise-nya, dan kemudian hasil diskusinya itu dipresentasikan dalam bentuk link YouTube ya. Now we will start. Kemarin kita sudah sampai skill 3. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan adalah di skill 4, which is find unstated details. Apa sih find unstated details? Adalah kita mencari detail yang tidak dinyatakan gitu. Jadi di beberapa tes TOEFL test ada tugasnya adalah kita mencari jawaban untuk hal-hal yang tidak dinyatakan atau tidak disebutkan di wacana itu. Type of questions-nya ini biasanya dia berarti ada 3 jawaban lain yang ternyata dinyatakan atau disebutkan yang itu benar. Nah, jawaban kita adalah nyari yang kecualinya, yang tidak benarnya itu. Kemudian di sini juga kita harus tahu ada 2 jenis tipikal jawabannya. Pertama adalah ada 3 jawaban benar dan 1 yang tidak benar, atau ada 3 jawaban yang benar dan 1 tidak disebutkan. Bagaimana contohnya? Kita lihat contoh ini. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaannya biasanya adalah contohnya ini, which of the following is not true about the word gadget? Nah, kita lihat di paragrafnya. Ini kan kita mencari yang mana yang tidak benar. Kita lihat gadget ya. The word gadget is one of such word. It was first used by British sailor. British sailor berarti di sini ini benar yang British sailors juga. Kemudian gadget itu dari bahasa mana? Nah, kita lihat gadget itu ternyata dari bahasa French, berarti yang ini juga benar. Kemudian it is used to something that which name is not unknown. Nah, ini kita bisa lihat di paragraf yang pertama, people used to give to anything whose name is unknown. Nah, berarti ini juga ada disebutkan. Nah, ini malah it was used at the beginning of 19th centuries. Ini tidak benar karena memang ini it was first used by sailors in the 1815. Jadi biasa malah di abad ke-18. Jadi di sini jelas bahwa yang not true adalah yang B karena jawaban A, C, dan D itu semua benar gitu ya. Jadi kita mencari jawaban yang tidak sesuai dengan wacana yang diberikan. Kita lihat lagi contoh selanjutnya juga. Ini cuma di computer TOEFL test ya, tapi paragrafnya juga sama. Nah, ini juga nanya which is not mentioned, mana yang tidak disebutkan di paragraf for something that is not known gitu. Kita baca di sini. English, jadi banyak ekspresi yang digunakan untuk benda-benda yang tidak diketahui namanya. Salah satunya adalah gadget ya, gadget itu adalah salah satu katanya, berarti benar nih, as a noun expression for something that is not unknown, salah satunya adalah gadget. Terus apa lagi yang digunakan selain itu? Kita juga ada ekspresi seperti what they call, what is a thingamab, a digemaji, a dodat, or a duhoki. Jadi di sini a gadget ada, a thingamab ada, a duhoki ada, yang nggak ada what is it. Karena kalau di sini kita harus detail, di sini ada ya a what is. Jadi bukan a what is. Jadi yang tidak ada di paragraf menjelaskan tentang ekspresi atau apa ya, kata yang digunakan for something that's known, yang tidak ada adalah pilihan yang A ini, what it is. Ini yang A. Terus bagaimana untuk mengidentifikasi pertanyaan ini? Biasanya kalimat yang akan keluar adalah mana yang tidak disebutkan, mana yang tidak didiskusikan, semuanya benar kecuali. Jadi bisa pakai kecuali atau tidak didiskusikan atau tidak disebutkan.
Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan jawabannya? Untuk mendapatkan jawabannya ini adalah kita harus melihat paragrafnya ya, kesinambungan paragrafnya. Kemudian how to answer the questions. Pertama kita cari keywordnya, kayak tadi kita ini gadget, berarti kita cari kata gadget di mana ya, gitu. Kemudian kita scan the appropriate place in the passage for the keyword or related idea. Kita cari tadi kayak something not known. Oh dia ada ngomong gadget, thingamop ini atau duhiki nih, duhiki. Nah itu kan kita tahu di sini ada disebutinnya. Read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Ya kita ulang-ulang tadi kan kayak something not known. Oh penjelasannya ini gitu. Look for the answer that are definitely true according to the passage. Eliminate those answer. Nah tadi sama kayak yang kita mau jelasin yang kata gadget kan tadi yang dari bahasa French. Oh ini udah ada jelasannya. Kemudian dia ada di tahunnya berapa. Oh ternyata di tahunnya tuh di tahun 18-an bukan di tahun 19-an. Jadi kita tahu yang ini sesuai di paragraf, yang ini tidak sesuai dengan paragraf. Kemudian choose the answer that is not true or not discussed in the passage. Kita cari yang ini ternyata nggak ada ya di paragrafnya gitulah. Itu yang kita pilih gitu loh untuk mencari unstated detail questions. Jadi memang tidak dinyatakan di paragrafnya. Oke, ini exercise, ini untuk jadi tugas kalian di grup. Kemudian skill 5. Skill 5 adalah find pronoun reference. Apa sih pronoun? Pronoun itu adalah kata ganti. Jadi kadang di TOEFL test itu ada kata ganti. Nah, in the reading section of both paper TOEFL and computer TOEFL test, you will sometimes be asked to determine to which noun a pronoun refers. Jadi kita harus mencari apa sih kata gantinya. And then either type of pronoun reference questions test the same language quiz. In a pronoun reference question, it is important to understand that a noun is generally used first in the passage, then the pronoun that refers to it comes after. Jadi kita harus tahu biasanya pronoun itu akan muncul setelah noun-nya gitu loh. Jadi ada kata bendanya dulu, kemudian pronoun itu kan kata ganti untuk menggantikan kata bendanya gitu. Oke, kita lihat dari contohnya pertama. The pronoun they in line 5 refers to, nah kita cari ini line 5, ini they. Nah, tadi kan dibilang kalau pronoun itu kan menggantikan noun-nya. Kita lihat apa yang ada aja di sebelum katanya. Sebelum katanya tadi nih humid areas ada nih, yang sebelumnya kan humid areas ada, displants ada, insects ada, digestive fluid ada di depan. Nah, kalau ada di depan ini kemungkinan salah. Jadi kita tahu biasanya pronoun kan tadi dijelaskan pronoun itu harus menjelaskan noun yang di depannya. Jadi kita harus cari kemungkinan besar paling yang di depannya. Nah, kemudian kalau kita gimana terus kita mau nyocokinnya, kita ganti katanya ini. Jadi kalau they, gimana kalau they kita ganti sama humid areas? Humid areas have digestive fluids. Nggak mungkin ya gitu kayaknya. Nggak mungkin humid areas. Kemudian kalau insect have digestive fluid. Ini juga nggak connect. Kalau kemudian digestive fluid sama digestive fluid apalagi ada di depan. Jadi tidak mungkin. Nah, kemungkinan yang paling tepat adalah displants. Karena kalimat ini keluar setelah noun these plants. Jadi kan in order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage. Terus these plants have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insect. Jadi cara kita adalah kita ganti pilihan ini dengan menggantikan kata they. Itu pronoun karena memang pronoun itu adalah kata ganti dan sebagian besar itu ada di belakang. Jadi memang kalau digestive fluid di sini ada di depan, itu kemungkinan besarnya itu adalah salah atau tidak sesuai. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya kita lihat di sini adalah look at the word, ini kalau komputer ya. Look at the word in the passage, click on the word or phrase that it refers to. It ya, it. Di sini it, kita di sini. It gets caught up in the sticky hairs. Nah, kita cari
it itu bisa menggantikan apa? Kita lihat ada di depan di sini ada dia insects, bisa apa? Bisa sundew, bisa variety. Nah, tapi mana yang bisa menggantikan it-nya ini? Nah, coba kalau kita pakai sundew gets caught up in the sticky hairs. Ini kurang pas juga. These plants juga apa namanya? Displays juga ternyata kurang tepat. Tapi ternyata kalau kita gantikan dengan insects gets caught up in the sticky hairs. Nah, ini ternyata ini yang paling tepat karena memang biasanya kan yang terjebak itu kan biasanya insect atau serangga-serangga. Jadi memang cara kita untuk mencari pronoun-nya, it-nya adalah dengan kita meletakkan noun-noun yang ada di sebelumnya itu untuk menggantikan pronoun-nya, yaitu it-nya itu. Sama caranya. Oke, jadi kalau untuk pronoun, kita caranya biasanya bentuk pertanyaannya akan ditanya inline berapa refers to gitu, atau kalau di komputer sama look at the word, click on the word or phrase that refers to ya, berarti refers to memang untuk menggantikan. Nah, cara kita mencarinya kita adalah the line where the pronoun is located is given in the questions. The noun that pronoun refers to is generally found before. Jadi kita harus benar-benar fokus dengan biasanya pronoun itu akan muncul sebelum before pronounnya. Jadi akan ada noun dulu baru pronoun. Jadi yang kata-kata yang ada di depannya. Kita cari mana noun, mana kata bendanya. Karena memang pronoun itu adalah kata ganti untuk menggantikan dari noun. Itu yang kita harus ini. Kemudian located the pronoun. Tadi kita cari dulu mau jadi it atau mau they, mau apa kita cari. Di mana itu posisinya. Kemudian look before the pronoun for nouns that agree with the pronoun. Jadi kita langsung cari mana kata-kata bendanya yang kira-kira dia sesuai atau sejalan dengan pronounnya itu. Kemudian kita try each of the nouns in the context in the place of the pronoun. Kita cari satu-satu, kita ganti satu-satu kata-kata bendanya itu dengan dengan pronounnya. Jadi kayak tadi kan it sama they kita ganti. Tadi kan yang it-nya itu kita misalnya variety diganti sama it, kurang cocok. Sundew diganti sama it juga kurang cocok. Ternyata kalau kita ganti insects itu lebih cocok gitu. Nah, jadi kita coba cari dengan pilihan-pilihan yang ada, kan semua TOEFL itu ada pilihan ganda. Nah, kita ganti gitu loh, pilihan A, B, C, D-nya gitu sesuai dengan pronounnya. Kemudian kita eliminate, kita buang kata-kata yang salah dan kita akan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, itu penjelasan untuk skill 4 dan skill 5. Kemudian nanti saya juga akan memberikan link untuk penjelasan skill 6 dan 7. Nah, karena hari ini kita juga waktunya alhamdulillah lumayan panjang ya. Setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, silahkan kalian kerjakan di grup kalian terkait pembahasan skill ini secara lebih mendetail dan langsung dikerjakan exercise-nya. Kemudian dari exercise itu kalian bikinlah penjelasannya dalam bentuk YouTube. Terserah mau YouTube-nya itu bentuknya PowerPoint atau hanya memang langsung reading materials ini atau exercise whatever yang memudahkan kalian ya. Kemudian kalian berikan penjelasannya. In bahasa is okay, boleh ya, karena saya sekarang sudah tidak fokus dengan kemampuan ini speakingnya itu nanti bolehlah di mix gitu loh. Kalau kalian bisa pakai bahasa Inggris it will be better, tapi kalau kalian memang mau menjelaskannya pakai bahasa Indonesia is okay. Jadi kalian jelasin dalam bahasa Indonesia, kemudian supaya nanti kelompok lain mengerti bagaimana cara mencari jawaban dari TOEFL exercise tersebut. Oke, jadi itu tugasnya. Silakan dikerjakan dalam grup kalian. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan, mudah-mudahan kita punya cukup waktu ya untuk membahas dan supaya saya bisa melanjutkan ke skill berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan sekitar mengenai tugasnya, nanti bisa kita jelaskan lagi di Google Classroom. Okay, thank you. Good luck for your task and see you in the Zoom room, inshallah, on the next sessions.